Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi dan salam jumpa Bapak Ibu Saudara, sahabat Kristus yang setia dimanapun saat ini berada. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara sahabat semuanya? Kiranya kita selalu dapat mensyukuri kasih setia dan pemeliharaan Tuhan yang dilimpahkan kepada kita dari hari ke hari. Mengawali ibadah kita, marilah kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di keteduhan pagi hari ini, kembali kami menyatukan hati untuk berelasi dengan Tuhan lewat ibadah doa pagi hari ini. Segala puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Manakala pada kesempatan ini kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Kami boleh menaikkan doa-doa kami, memuji, memuliakan nama-Mu, serta merenungkan firman-Mu yang sebentar akan kami sampaikan. Tolonglah ya Tuhan, di tengah kelemahan dan keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu ini, kiranya kuasa Roh Kudus yang bekerja, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh dapat dinyatakan dengan jelas, benar, dan penuh tanggung jawab. Begitu pula urapilah setiap mereka yang mendengarkannya, agar kuasa Roh Kudus juga boleh bekerja di antara mereka pada saat mereka dan kami bersama-sama mempergumulkan firman-Mu ini. Kami serahkan waktu pemberitaan firman-Mu ini ke dalam pimpinan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum membaca, mendengarkan, dan mempergumulkan firman Tuhan bersama Penatua Rian, diiringi alunan permainan musik oleh Bapak Devian, marilah kita angkat sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 408, bait pertama dan kedua. Di jalanku ku diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku? Diberi damai sorgawi asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap.
Sahabat Kristus yang setia, renungan kita kali ini saya beri tema tetaplah teguh berpaut pada Tuhan. Nats yang mendasarinya diambil dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22 yang mengatakan demikian. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan mempergumulkannya, serta melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sahabat, di tengah kondisi perang yang sedang bergolak, terjadilah gelombang arus pengungsi besar-besaran. Di antara mereka ada satu keluarga yang terdiri dari bapak dan anak, seorang laki-laki berusia sekitar 6 tahun. Anggota keluarga mereka yang lain sudah tewas menjadi korban peperangan yang merenggut nyawa mereka. Bapak dan anak tersebut larut dalam iring-iringan pengungsi untuk diangkut kapal menyeberang ke tempat yang lebih aman. Mereka berjalan diarahkan oleh petugas yang memandu perjalanan mereka. Menyadari kedua belah tangan sang bapak dipenuhi barang-barang bawaan, dia berkata kepada anaknya, "Nak, pegang erat-erat tangan bapak. Jangan pernah sekalipun engkau lepaskan. Nanti kamu tersesat. Bapak mengasihimu, nak. Patuhilah kata-kata bapak ya. Jangan sampai kita terpisah. Engkau aman dan akan selalu bersama bapak, asal kamu tetap terus pegang tangan bapak dan berjalan bersama." Awalnya si anak taat dan terus memegang kuat lengan ayahnya. Tetapi ada banyak hal yang menarik perhatian si anak dalam perjalanan. Tanpa disadari, pegangannya pada lengan sang ayah mengendur dan mengendur, akhirnya terlepas. Bapak dan anak sama-sama terkejut, tetapi sudah terlambat. Oleh karena desakan kerumunan massa yang begitu dahsyat, posisi keduanya semakin menyimpang, menjauh satu sama lain, dan terjadilah hal yang mengenaskan. Anak tersebut terhimpit dan terinjak-injak di tengah lautan manusia. Sahabat, apabila kita mau menuju ke suatu tempat yang belum pernah kita tahu dan kunjungi sebelumnya, pasti sebelum berangkat kita akan mencari informasi tentang bagaimana bisa kita sampai ke tempat yang kita tuju. Kita bisa mencari tahu lewat Google Map atau menanyakan kepada orang lain yang pernah mengenal tempat tersebut, minta penjelasan atau petunjuk agar kita dapat sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Tetapi bisa saja terjadi, sekalipun kita sudah diberi petunjuk dan penjelasan yang lengkap, kita masih bisa tersesat. Akhirnya salah jalan misalnya, tempat yang kita tuju ternyata sudah terlewati dan banyak kemungkinan lain. Berbeda sekali bila ada orang yang mau menemani, mendampingi dan mengantar kita sampai tempat tujuan, sehingga kita dapat sampai dengan aman. Kisah perjalanan umat Israel keluar dari Mesir menggambarkan penyertaan dan pemeliharaan Allah yang luar biasa, yang begitu sempurna dan lengkap. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22 mengisahkan bahwa Tuhan tidak menuntun umat Israel menuju tanah perjanjian melalui jalur terdekat, tetapi justru menuntun mereka melalui rute yang jauh, yang lebih panjang, yaitu berputar-putar melalui padang gurun.
Ternyata ada rencana Tuhan yang luar biasa di balik perjalanan panjang ini. Tuhan ingin mendidik umatnya agar mereka menjadi bangsa yang kuat dan tangguh, taat dan setia, mematuhi perintahnya dengan benar, agar mata iman mereka terbuka melihat penyertaan total yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Begitu luar biasa dan indah wujud kasih setia Tuhan yang dilakukan terhadap umat pilihannya ini. Selama perjalanan mereka disediakan roti yang berbentuk mana dan burung puyuh untuk kebutuhan makan mereka. Melalui kedua nats yang menjadi pokok perenungan kita hari ini, tuntunan Tuhan pada bangsa Israel sangat nyata melalui kehadiran tiang awan dan tiang api yang memberi penerangan kepada mereka selama dalam perjalanan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan pun terbukti melalui terkuaknya Laut Teberau, sehingga umat Israel terluput dari kejaran tentara Firaun. Sahabat, bagaimanakah kita menyikapi perjalanan hidup kita saat ini? Adakah begitu banyak hambatan, tantangan, persoalan-persoalan hidup yang harus kita hadapi? Ingatlah, tuntunan dan pemeliharaan Tuhan tetap menyertai kita. Bukankah Tuhan berjanji bahwa Ia tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita? Tiang awan, tiang api, mana terbelahnya laut tetap hadir bagi kita melalui karya dan cara-cara lain yang Tuhan pilih secara unik dan spesifik bagi kita masing-masing dalam rangka penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita harus terus percaya, terus berpaut padanya, tetap teguh dalam iman, kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kita ingat bahwa pemeliharaan dan penyertaan Tuhan adalah sangat sempurna. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, apa yang kurang bila Dia panduku, bila pencobaan datang dikuatkan imanku. Dalam mengarungi badai kehidupan ada lengan kekal yang bersedia menggandeng kita. Janganlah ragu dan mengabaikan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Sebentar lagi kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kehadiran Tuhan dalam hidup kita dinyatakan dengan adanya Roh Kudus yang dihadirkan ke dalam diri kita masing-masing untuk menyertai, menuntun, dan memimpin hidup kita. Allah adalah pribadi yang maha kuasa, maha hadir dalam seluruh lingkup kehidupan kita. Allah Tritunggal yang selalu ada bersama kita. Jangan lepaskan Dia. Jangan sampai kita tersesat, tersandung, salah arah, dan salah jalan. Maukah kita membuka diri untuk dituntun dan disertainya? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sahabat Kristus yang setia, marilah bersama-sama kita naikkan doa-doa syafaat. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah doa pagi hari ini. Kiranya semua yang telah kami peroleh melalui ibadah hari ini boleh semakin meneguhkan iman percaya kami di dalam Tuhan, membuat kami semakin berakar kokoh dan bertumbuh dalam kasih terhadap Tuhan dan sesama. Kami ingin menyampaikan berbagai pergumulan kami lewat doa-doa syafaat kami. Kami teringat akan kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui dukungan dan pertolongan Tuhan, kiranya pemerintah dimampukan untuk mengatasi semua persoalan yang terjadi, sehingga kesejahteraan hidup masyarakat akan semakin dapat ditingkatkan. Dalam kehidupan bergereja, kiranya dikoberkati juga setiap kegiatan gerejawi yang diadakan, baik itu ibadah, persekutuan, acara-acara pembinaan,
agar dapat diikuti oleh sebanyak mungkin jemaat dan dapat membawa banyak faedah bagi kehidupan rohani mereka. Kami juga ingin mendoakan kehidupan jemaat dalam konteks keluarga maupun kehidupan mereka secara pribadi. Bagi yang sakit, Dikau berkati proses pengobatan yang dilakukan dan pada saatnya Dikau pulihkan mereka. Dikau tolong mereka yang mengalami persoalan-persoalan hidup, baik itu masalah-masalah ekonomi, keuangan, maupun berbagai tantangan hidup yang lain, agar mereka dapat memperoleh jalan keluar dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Akhirnya kami hendak menyerahkan kegiatan kami hari ini, baik pekerjaan maupun pelayanan kami, agar semuanya berjalan dengan baik, aman dan lancar dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.